Perkenalkan, saya Antonius Wirawan dengan NPM 3066175. Sekarang akan menjelaskan tentang general permutation dan combination. Yang pertama adalah permutation with repetition. Ini sama saja seperti permutasi yang biasanya, tetapi di sini kita tiap elemennya dapat merupakan duplikat atau perulangan sebanyak R kali. Nah, untuk mencari nilai dari R permutasi adalah N pangkat R, di mana N merupakan banyaknya elemen dan R adalah berapa banyak kelipatan yang digunakan. Untuk provingnya adalah ada N kemungkinan untuk memilih sebuah elemen dari set untuk setiap R posisi, sehingga melalui product rule ada N pangkat R kemungkinan. Contohnya, berapa banyak string dengan panjang R dapat dibuat dalam huruf kapital. Nah, karena jumlah alfabet itu adalah 26, maka kita bisa langsung masukkan ke N pangkat R sehingga 26 pangkat R, di mana R-nya itu tidak diberitahu nilai yang pastinya. Kemudian ada kombinasi dengan repetisi. Ini sama seperti kombinasi biasanya, tetapi setiap elemen itu dapat berupa repetisi atau duplikat. Contohnya, jika misalnya ada soal seperti ini, berapa banyak cara untuk memilih 5 lembar uang dari kotak yang setidaknya masing-masing ada 5 lembar, $1, $2, $5, $10, $20, $50, dan $100. Jadi kita untuk memudahkan kita ilustrasikan dulu menjadi gambar seperti ini. Jadi mulai ada beberapa kotak ini, masing-masing menggambarkan $100, $50, dan seterusnya. Dan masing-masing ini bisa berisi 5 lembar. Nah, maka dari itu ada kemungkinannya yang diambil adalah misalnya di sini yang $1 ada 3, dan juga yang $10 diambil 2. Itu kan sudah 5, berarti sudah memenuhi, dan lain-lainnya. Nah, jadi caranya itu sama saja seperti kita mengkombinasikan untuk memilih dari 6 bar ini dan juga 5 bintang ini. Nah, sehingga kita dapat mencari jumlahnya tanpa memperhatikan urutannya. Dari 5 objek, 5 bintang ini, dari 11 itu total dari garis dan bintangnya, sehingga kita bisa kombinasikan secara biasa, yaitu 11 kombinasi 5, sehingga 11 faktorial dibagi 5 faktorial kali 6 faktorial, dan dapatkan 462 cara. Kemudian ada rumusnya untuk kombinasi dengan repetisi. Maka kita bisa mencari C N plus R min 1, R. Itu sama saja dengan C N plus R min 1, M 1. Di mana N itu merupakan banyaknya elemen dan R itu adalah berapa kali elemen dapat sama. Contohnya adalah berapa banyak solusi dari persamaan X1 plus X2 plus X3 sama dengan 11. Nah, kita kan di sini untuk memilih ada 11 item ya, dari set dengan elemen ada X1, X2, dan X3-nya. Nah, maka kita bisa saja langsung masukkan ke dalam rumus ini, masukkan N-nya 11, R-nya 11, dan N-nya 3. Maka kita bisa dapatkan ini, C 13,2, sehingga dapatkan 78 solusi. Nah, kemudian ada lagi contoh ini, jika ada toko kue yang memiliki 4 macam kue, berapa banyak cara 6 kue dipilih? Sama seperti tadi, kita tinggal masukkan saja rumusnya, di mana N-nya adalah 4 jumlah kue, dan R 6 kali bisa duplikat. Bisa langsung dimasukkan saja ke rumusnya, mendapatkan 84 cara. Nah, ada lagi permutasi dengan objek yang tidak dapat dibedakan. Dengan jumlah permutasi dari N objek, yang mana ada N1 untuk tipe 1, N2 untuk tipe 2, dan seterusnya, adalah N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya. Nah, contohnya di sini. Berapa banyak string yang dapat dihasilkan dengan mengurutkan kembali huruf-huruf dari kata sukses?
Sukses ini kan terdiri dari 7 huruf, di mana S-nya ada 3, C-nya ada 2, U-nya ada 1, dan E-nya 1. Pertama-tama kita mencari kemungkinan untuk S, kan awal-awal ada 7, ada dari 7 tempat kosong itu bebas kita menaruh 3 S. Maka dapat itu adalah C 7,3. Karena tadi 7 sudah dipakai 3, maka tersisa 4 yang masih kosong. Nah, dari 4 itu duanya kita masukkan C. Karena C-nya ada 2, maka C 4,2. Dan tersisa 2 tempat lagi yang kosong. U-nya karena ada 1 U, kita masukkan 1 dari 2 tempat tersebut. Sehingga kita dapatkan C 2,1 dan tersisa 1 tempat untuk 1 E. Sehingga C 1,1. Nah, ini sama saja dengan ini tinggal dikalikan ke 4 kemungkinan tadi. Atau itu jika kita sederhanakan sama saja dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 kali faktorial kali 1 faktorial. Itu sama dengan rumus yang tadi kita berikan, di mana n-nya ini 7 dari jumlahnya, kemudian n1 ini adalah jumlah untuk tipe 1 yaitu S, n2 untuk huruf U, dan seterusnya. Nah, ada kemudian distributing object into box. Ada 2 jenis, yaitu objek dapat berbeda satu sama lain, artinya dapat dibedakan karena berbeda. Ataupun objek itu bisa saja identikal, yaitu tidak dapat dibedakan. Kemudian, box dapat diberi label atau dapat dibedakan, atau tidak dapat dibedakan identikal. Nah, untuk objek dan label yang sama-sama dapat dibedakan, ini kita bisa menggunakan rumus ini, sama seperti tadi. Nah, itu untuk mendistribusikan n objek ke box. Kemudian untuk objek yang tidak dapat dibedakan, tetapi boxnya bisa dibedakan, ini dapat kita cari yang tadi, kombinasi dengan repetisi. Rumus yang sama itu untuk mencari cara untuk memasukkan R objek yang tidak dapat dibedakan ke n box yang dapat dibedakan. Kemudian untuk objek dapat dibedakan dan box tidak dapat dibedakan, itu tidak ada rumus sederhana untuk merumuskan kasus ini. Sedangkan untuk objek box yang kemudiannya tidak dapat dibedakan, itu juga tidak ada rumus sederhana yang dapat merumuskan kasus ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.